Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Cahaya Kolbu untuk edisi kali ini ya. Seperti biasa hingga menjelang jam 5 sore hari nanti kita akan bersama-sama. Anda juga nanti bisa ikut berinteraktif dengan kami, tentu saja dengan tema yang akan kita bahas hari ini ya. Tiada kata yang paling indah memang kalau kita sampaikan ucap puji syukur kita kehadirat Allah ya. Karena kita bersyukur sekali dilahirkan sebagai seorang yang memiliki kalau agama ya agama Islam gitu ya. Karena artinya Allah begitu
sayang kepada kita gitu. Selawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat, keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya, pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai memaknai tahun baru, mengingat tahun 1435 Hijriyah baru saja kita masuki gitu ya. Dan sebelum kita bahas tentang makna tahun baru ini seperti apa, wah, seperti biasa saya ditemani oleh ada 3 majelis taklim yang bersama saya di studio ya. Ibu, assalamualaikum Sadeana. Nah, kalau hari Jumat kan biasa ya pemirsa ya, ini cerah ceria dengan warna baju yang berwarna-warni. Ini ibu-ibu luar biasa. Bu Cing bari kenalan heula abdi ti palih dia heula Bu. Dari mana ini? Pakai mikrofonnya Bu, yang pakai mikrofon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Dari Majelis Taklim Al Muslim, Jalan Muhammad Toha, RW 05, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul. RT berapa? RW berapa? Punya lengkap-lengkap deh. 04 RW 05. Oh gitu. Emang se-RT semua Bu? Cius. Terima kasih banyak sudah hadir ya Bu ya. Kemudian yang di tengah nih Bu, ibu dari mana Bu? Dari Majelis Taklim Al Hikmah, Wana Cigi Regensi, Cijaura Girang 5, Bandung. Bandung. Ada pos berapa Bu? Pasti Ibu nggak tahu ya. Terima kasih juga sudah hadir ya Bu ya. Satu lagi yang unyu-unyu dari mana nih Bu? Ini Asri Mekarahayu, Sapari Jabar. Sapari Jalan Jabar. Raya nomor 27, RT 1 RW 12. Tuh, Ibu langsung menyebutkan RT-nya dan RW-nya yang ditaruh Pak Ustadz ku abdi. Iya, baik. Ibu-ibu pokoknya terima kasih banyak sudah hadir di studio. Tos ngaruh-ngaruh acara Cahaya Kolbu ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang tahun baru. Sebelum saya masuk ke Pak Ustadz yang sudah hadir, ini Bu, kalau tahun baru Ibu biasanya ngapain? Tuhnya teh waler. Bu, saya bertanya Ibu, misalnya nih malam tahun baru, teh saya mau masak apa gitu ya, boleh aja Bu. Khusus untuk menjelang pawai obor. Apalagi Bu selain pawai obor? Istighosah. Iya Bu gitu ikut. Iya ikut. Apalagi Bu? Hataman. 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 Apalagi Bu? Tenguping paling dia. Tampak adang ayam aja ya sebelah sini ya. Jadi banyak ragam kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Saya perkenalkan dulu ini Ustadznya hari ini. Ada Dr. Andes Soherman Ediansyah MAG. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Bandung. Iya. Terus ya Pak Ustadz. Terus. Nah gitu Pak Ustadz. Jadi tadi sudah ada beberapa celetukan-celetukan. Kalau di saya mah dengan ini menyambutnya dengan hataman, dengan pawai obor. Tapi saya yakin yang pawai obornya bukan ibu-ibu. Iya. Marurang kali. Bangga Pak Ustadz, gimana sebenarnya sebaiknya kita memaknai tahun baru ini harus seperti apa? Silahkan. Iya. Kita berdiri aja ya. Emang enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya kita dapat barokah Allah. Amin, amin. Sehat badannya, Amin. panjang umurnya, Amin. luas rezekinya, Amin. putra-putri soleh-solehah. Amin. Yang kebetulan punya utang cepet lunas utangnya. Ustadz tahu aja. Yang keras gitu ya. aminnya pasti gede utangnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahimi, bersilaturahmi pada acara Cahaya Kolbu dengan tema memaknai tahun baru. Di dalam surat Al-Anfal, ini ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka
wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Di Darun Nadwa itu salah satu tempat di Masjidil Haram sejajar dengan Hijr Ismail. Sudah pernah ke Masjidil Haram? Ada yang sudah, ada yang sudah. Mau ke Masjidil Haram? Mau. Berarti ibadah haji ya, ibadah umroh. Mau ibadah haji umroh? Mau. Udah ada niat? Ada. Udah nabung? Belum. Oh, yang belum bukan niat itu. Ya, kalau mau haji umroh harus nabung untuk melunasi BPIH, ya, biaya perjalanan ibadah haji. Kalau dulu itu kan teh DP ONH, ya, ongkos naik haji. Tapi sekarang OHN, ongkos haji naik. Itu di Darun Nadwa, tokoh-tokoh kafir Quraisy ini berdiskusi. Tindakan apa yang pantas diberikan kepada Muhammad. Itu. Pendapat pertama, sudahlah yang paling enak, Muhammad itu adalah tangkap, usir. Tidak boleh ada di kota Makkah. Tidak boleh bisa ceramah kayak Ustadz Herman yang ganteng. Bu, ayah pengkernanya buntutnya boleh yang muji ganteng. sendiri enggak? Boleh muji sendiri enggak? Boleh. Tapi tidak boleh menghina orang lain. Siapa yang paling ganteng sedunia? Ya. Boleh memuji suami sendiri? Boleh. Tapi tidak boleh menghina suami orang orang lain. Seperti itu, ya. Pendapat kedua, sudahlah Muhammad itu bunuh biar tidak bisa berdakwah. Pendapat berikutnya, sudahlah yang paling enak Muhammad itu usir. Satu penjara, yang kedua bunuh, yang ketiga usir. Nah, ternyata mengambil keputusan yang diambil adalah bunuh. Itu. Nah, setelah sepakat di malam hari itu pemuda-pemuda kafir Quraisy itu mengepung rumahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Rasulullah itu memerintahkan kepada mantunya. Siapa mantu Nabi? Sayyidina Ali karamallahu wajah, untuk tidur di kamar Nabi. Wah, ini pemuda kafir tuh, wah, ini enggak ada tuh lagi tidur. Padahal siapa? Ali. Sayyidina Ali. Nih, udah waktunya. Nah, santai aja tuh yang ngepung itu, pemuda kafir itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya untuk hijrah bersama mertuanya. Siapa mertua Nabi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu keluar, dalam sebuah riwayat ahli tafsir mengatakan Rasulullah itu mengucapkan ayat Al-Quran surat Yasin ayat 9, wa ja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddang faghshaynahum fahum la yubsirun. Begitu keluar itu pemuda Quraisy kafir, ya, yang mengepung Nabi tertidur nyenyak. Tertidur nyenyak. Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum ke Yathrib. Dulu itu kan Yathrib sebelum Madinah, transit dulu di Jabal Sur. Di mana Jabal Sur? Di mana, Bu? Di mana Jabal Sur? Di Cicandung. Iya. Jabal Sur adalah di Makkah, ya, sekitar Makkah itu. Tuh. Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar Siddiq berada tuh di guha gitu. Ini yang ngejar musyrikin Quraisy itu, wah, ini mungkin di gua ini. Wah. Tapi atas kuasa Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, itu mulutnya gua itu terhalang oleh apa? Sarang laba-laba, dan ada seekor burung merpati yang sedang bertelur.
manusiawi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq gemetar. Aduh, ini barangkali mau betul-betul membunuh gitu. Tetapi datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tidak boleh takut, tidak boleh bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah Muhammad SAW setelah itu maka hijrah langsung kemana? Ke Yathrib, ya, yaitu terlebih dahulu ke Kuba. Kemana? Ke Kuba. Dan disambut oleh sahabat Ansor. Sementara Rasulullah hijrahnya itu bersama siapa? Sahabat Muhajirin. Ada sebagian-sebagian. Maka disambut dengan syair yang terkenal itu dengan apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Rasulullah disambut, ya. Pertama mendirikan di Kuba itu adalah masjid, dan nyampe ke Kuba itu pada tanggal 8 Rabiul Awal, sementara Rasulullah hijrahnya itu tanggal 27 Safar. Nyampe ke Kuba tanggal 8 Rabiul Awal dan nyampe ke Nabawi Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu bukan lahirnya Nabi saja, tapi hijrah, bahkan wafatnya pun tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Maka setelah hijrah Nabi itu berkembang dakwah Islamiyah, ya, seperti alhamdulillah Islam sampai sekarang. Setelah 13 tahun Rasulullah dakwah di Makkah, 10 tahun di Madinah, Rasulullah meninggal dunia. Itu hijrah fisik. Hijrah apa namanya? Hijrah fisik. Hijrah fisik. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah. Dan kita tidak bisa melakukannya lagi. Tetapi yang paling penting adalah sekarang adalah hijrah mental. Hijrah apa namanya? Hijrah mental. Hijrah mental. Mental umat Islam, mental kita itu mental apa aja? Mental banyak macam-macam, Ustaz. Banyak ya, mental apa, Depi? Mental yang kuat harusnya. Mental yang kuat. Mental apa? Mental apa lagi, Bu? Ibu, mental apa? Mental tempe. Apa mental tempe? Mental tempe kayak gimana? Seperti kedelai. Berarti harus ada perubahan. Iya. Ya, harus ada perubahan dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang negatif kepada yang positif. Mental kita, mental tempe. Ya. Janganlah ya, Bu ya. Mental malas, yang tadinya malas bagaimana? Harus jadi semangat. Harus rajin. jadi semangat. Yang tadinya males sholat tahajud, jadi rajin. Kirain tambah malas, Bu. Nah, Bu Bukan Haji ya? tadi sholat tahajud enggak? Sholat ya. Bu Haji tadi sholat? Sholat apa? Sholat subuh. Pak Herman. Baik, jadi ada apa? Fisik dan yang kedua ada mental. Ya. Baik. Itu, ketika kita kemudian flashback lagi pada sejarah gitu ya, Pak Herman ya. Ini sebenarnya penanggalan Hijriyah itu mulai kapan sebetulnya, Pak? Iya. Penentuan Hijriyah itu adalah di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina siapa? Sayyidina Umar. Rasulullah sudah tidak ada ya? Rasulullah sudah tidak ada. Nah, waktu itu ada seorang sahabat menanyakan kapan tanggalnya sudah ada, tapi itu tahunnya tidak diketahui tahun berapa. Yang berlaku pada waktu itu tahun sesuai dengan peristiwa, seperti peristiwa Nabi Muhammad SAW lahir ya pada tahun gajah karena serangan serangan pasukan gajah dari Yaman itu ya. Nah,
sekarang untuk mengetahui tahun berapa itu jadi susah sekali, maka ada inisiatif di zaman Sayyidina Umar dikumpulkan. Dibuatlah kalender pada saat itu ya. Sayyidina Utsman dikumpulkan. Para sahabat itu berdiskusi, ini mulai kapan inti untuk hijrah itu? Ada yang berpendapat sudahlah pada dimulai lahirnya Nabi. Yang kedua waktu turunnya wahyu. Yang ketiga hijrahnya. Nah, ini usulan atas Sayyidina Ali untuk penanggalan tahunnya itu tahun Hijriyah itu setelah hijrah Rasulullah adalah usulan Sayyidina Ali. Baik, kita harus break dulu ya Ustadz ya, sebentar ya. Ya, pemirsa tetap bersama kami ya. Nanti selepas yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda dan kita lanjutkan lagi masih di Cahaya Kolbu untuk edisi kali ini. Dunia anak, dunia kita, dunia ceria. Pahlawan Bandung Selatan. Udah kau lagi lebih ngerti. Saksikan Hari Ring di TVRI Jawa Barat. Di Hari Ring Dipakai ngukut budak lelaki. Madu manis cinta urang, anjing bidadari akal, anjing malaikat. Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Cahaya Kolbu untuk edisi kali ini pemirsa ya. Anda yang mau bertanya melalui SMS silahkan 0811 231 0020. SMS-nya silahkan sampaikan ke nomor yang tadi itu. Tapi mohon maaf tidak telepon ke nomor yang tadi ya. Sekali lagi tema kita hari ini adalah mengenai memaknai tahun baru. Jadi saya juga sangat berharap pertanyaan Anda nanti bisa ditujukan sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini ya. Nah, sebelum nanti ada SMS yang masuk, kemudian juga telepon juga boleh, nanti kalau mau telepon silahkan. Tapi ibu-ibu yang di studio dulu ya. Ibu, Bilih Epa Tarosan, di mana helanya? Tengah dulu Bu, silahkan Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Dewi dari Majelis Al-Hikmah Buana Cigi Regensi Cijaura Girang 5 Bandung. Saya mau bertanya, apa saja yang disyariatkan dalam Islam di bulan Muharram ini? Hanya itu, Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi hatur nuhun. Mangga Pak Ustadz. Iya. Apa yang disyariatkan dalam bulan Muharram ya. Untuk menyambut bulan ini tahun baru Hijriyah. Ini sebagai orang yang beragama Islam, itu yang pertama itu adalah dengan jalan pertama itu adalah muhasabah ya, muhasabah itu introspeksi apa yang telah dilakukan, apakah berbuat baik atau tidak, itu muhasabah. Yang kedua adalah syukur ya, syukur ya, paling tidak kita sudah bisa sampai usia di ini tahun. Dan yang ketiga adalah iktibar, mengambil pelajaran bagaimana kesuksesan tempo dulu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang soleh.
Yang disyariatkan tentunya ini merupakan sebuah tradisi ya bagi kalangan umat Islam, bagi yang melaksanakan ada penyambutan itu doa akhir tahun ya. Ada juga doa awal tahun. Kalau akhir tahun itu dilakukan ba'da asar menjelang maghrib ya. Kalau menyambutnya itu adalah awal tahun ya, itu ba'da maghrib. Terus bagaimana kita banyak melakukan ibadah-ibadah termasuk ibadah saum. Terutama itu adalah Yaum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Tapi kata Nabi, ini jangan supaya tidak sama dengan puasanya Yahudi, maka tambah lagi dengan tanggal 9. Jadi ya? tanggal 9 jadi Tasu'a, tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, pada tanggal 10 coba kita muliakan misalnya anak-anak yatim seperti itu ya. Terus kita membagi kebahagiaan dengan makanan. Sebuah tradisi di Indonesia itu ada bubur suro. Apa bubur apa? Bubur suro. Ya, bubur suro. Ya terserah apa bubur suro, bubur apa, bubur sumsum, bubur apa. Bubur sangu, langkung rawas ya Bu. Itu kan bubur suro itu bermacam-macam sebetulnya ya, dari berbagai kacang-kacangan. Itu kalau lihat tradisi yang waktu dulu itu kan pada tanggal 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian peristiwa ya yang kesuksesan para nabi. Salah satunya itu Nabi Nuh alaihissalam itu kan selamat ya dari banjirnya itu pada tanggal 10 Muharram. Sebagai ungkapan rasa syukur, maka dikumpulkan sisa-sisa makanan di mana tuh? Di kapal itu, maka dibuatlah sebuah bubur. Jadi ada bubur, bukan bubur berem wae, janten ada bubur yang berwarna merah, kuning, hijau seperti itu ya, bubur seperti kita namanya disebatnya bubur warna-warni. Bubur warna-warni ya. Bubur warna-warni. Memuliakan anak yatim ya. Nah, jangan lupa tadi tanggal 9, 10 kita puasa. Sekarang baru tanggal berapa? Selasa ya Bu ya. Tanggal 4. Ya. Tanggal 8 itu bulan apa? Bulan November ya, hafal, malah lebih hafal bulan November. Muharram 4. Iya. Kenapa umat Islam itu lebih hafal bulan Masehi, tanggal Masehi ketimbang bulan Hijriyah? Itulah Ustaz, karena memang yang paling umum dipergunakan itu Hijriyah ya. nggak ada duitnya. emang bulan Masehi ada uangnya ya. Kalau Masehi gajian tanggal 1 Januari ya, tanggal 1 November seperti itu. Jadi itu ya amalan-amalan Ibu ya. Baik pertanyaannya. Baik, walaupun itu sebetulnya bisa dilakukan kapan saja. Sebaiknya sih ini ya istiqomah dilakukan terus ya. Sebaiknya itu di istiqomah. Nah, makanya tahun baru memulai. Gemper ningali ibu-ibu garelis. Biasanya kalau saya salah ngomong itu suruh selesai itu bicara ya. Baik. Jadi untuk memulai tadi kita bubur suro dan selanjutnya. Jadi bubur suro tanggal bulan ini, berikutnya bubur Mang Oyo, misalnya bubur Mang apa dan lain sebagainya gitu ya. Bukan iklan. Gitunya. Mang apa gitu ya. Baik, Ibu, ayo Patron Mah enggak? Iya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Siti Hodijah dari Majelis Taklim Sapari Jabar, Bumi Asri Mekar Rahayu. Yang ingin saya tanyakan, apakah hijrah itu berlaku sepanjang masa? Itu saja. Ya, mangga. Iya. Bagus pertanyaannya. Apakah hijrah itu sepanjang masa? Kalau berbicara fisik ya, itu di zaman waktu itu kan hijrahnya dari negeri daerah tidak aman ke daerah aman, seperti permulaan dakwah Islamnya dari negeri Ethiopia ya. Yang kedua dari negeri kafir kepada negeri iman, seperti dilakukan oleh siapa? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berpindah-pindah terus, kapan kita bisa istiqomah hidup ya? Nah, tetapi kalau mental tadi, mentality, berarti hijrahnya itu harus tiap saat
ke arah yang lebih baik. Ada kata-kata hikmah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mangkana yaumuhu mithla amsihi bahwa khosirun, barang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Jadi amalan kita harus lebih baik dari kemarin gitu ya. Iya. Mangkana yaumu syarron min amsihi bahwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang celaka. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi bahwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Berarti harus robah, dan berubah. Berarti begini Gitu. Ustadz, muhasabah itu juga seharusnya bisa dilakukan setiap hari. Setiap hari. Kita introspeksi diri, oh kemarin mah begini, ada sesuatu yang tidak baik, sekarang tidak boleh. Iya. Harus lebih baik, gitu ya. Iya, muhasabah itu paling tidak itu sebelum tidur. Ya, muhasabah sebelum tidur. Tetapi karena ini di Indonesia tadi tunuh tadi ya, jadi tunuh. Udahlah setahun sekali mungkin. Nah, itu sudah menjadi sebuah tradisi. Kebayangnya Bu, badai bobotnya ngahuleng. Tapi tidak harus begitu juga kali Bu. Seperti itu. Baik ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Ibu belah sini ya, Mangga silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibu Haja Ili Sumiati dari Majelis Taklim As-Muslim RW 05 Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul. Yang saya ingin tanyakan, di bulan Muharram ini kan ada puasa. Kadang yang ada puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada hari ya, Bu? juga yang 2 hari itu tanggal 9, 10. Jadi yang lebih bagus menurut hadis yang mana? Itu yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus menurut hadis yang mana? Tadi tanggal 9, tanggal 10 ya, 2 hari. Atau tadi jangan menyerupai puasanya orang Yahudi. Boleh tanggal 10 sama 11 misalnya. Atau dari tanggal 1. Ada tanggal 1 sampai tanggal 10. Atau dari tanggal 1 sampai akhir Muharram misalnya ya. No problem, asal kuat. Ya, efeknya bukan hanya dekat dengan Allah, bisa turun berat badan. Tapi yang itu dianjurkan itu tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 9, 10. Tapi kalau mau dari tanggal 1 boleh. Apalagi kalau biasa ada Senin Kamis ya. Ditambah lagi tanggal 13, 14, 15 ya. Boleh. Baik gitu. ya. Kita kembali harus break dulu ya. Pemirsa tetap bersama kami. Mohon maaf ini karena ada yang masuk terus nih, ada nomor telepon masuk terus ke nomor SMS kami. Jadi mohon maaf sekali lagi, nomor SMS yang tadi saya sebutkan tidak dipergunakan untuk menelpon ya. Yang mau nelpon silakan 5406677 atau juga 022 5408877. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kadang sesuatu yang kecil memberikan pengaruh yang besar bagi planet kita. Ada pertanyaan mendasar, plastik atau kertas? Atau tidak keduanya? Seperti kita ketahui bahwa pemakaian plastik berlebih akan merusak lingkungan. Sekitar 11 miliar sampah bungkus mie instan per tahunnya, di luar komposisi plastik lainnya, menumpuk di kota kita. Karena plastik tidak mudah untuk diurai, membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 1000 tahun untuk dapat terurai. Dengan luas lautan yang kita miliki, plastik dapat merusak ekosistem hewan laut yang berakibat kematian hewan laut. Kita bisa ikut serta memecahkan solusi ini. Mulailah dari sekarang, kita pasti bisa. Satu langkah kecil, setidaknya membuat sebuah perubahan yang besar.
Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Cahaya Kolbu untuk edisi kali ini pemirsa ya. Masih membahas mengenai memaknai tahun baru. Tadi saya sudah sampaikan ada nomor SMS, kalau Anda ingin bertanya silahkan melalui nomor tadi. Dan kalau telepon silahkan 5406677 atau juga 022 5408877. Sekali lagi mohon maaf tidak menelepon ke nomor SMS ya. Ustadz, saya mau baca dulu SMS yang sudah masuk gitu ya. Ini ada pertanyaan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Alip di Tanjung Sari, Sumedang. Ustadz, terdapat dalam kitab apa tentang sejarah Hijriyah dan tentang apa nih 10 Muharram? Ya, mangga silakan. Ini bagus pertanyaannya ya. Dalam kitab apa? Ada apa tadi? Sejarah Hijriyah. Sejarah Hijriyah. Ya, dalam tarikh Islam. Yang kedua 10 Muharram ya. 10 Muharram itu adalah memang jelas ada hadisnya untuk perintah ibadah puasa. Puasa sunat itu Yaumu Asyura ya. Yaumu Asyura tanggal 10 Muharram. Itu Teh Devi. Baik. Ada lagi dari Pak Jomi ya di Cicadas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz, di awal tahun Hijriyah dan akhir tahun apakah ada tuntunannya? Oh, merayakan ini ya. Kemudian bolehkah 1 Muharram dirayakan? Mohon penjelasannya. Iya. Ya, boleh sekali untuk merayakan tanggal 1 Muharram. Jangan kalah sama tanggal 1 Masehi. Tanggal 1 Masehi itu begitu maghrib sudah siap-siap trompet, apalagi kembang api, petasan, rame-rame itu di kafe, restoran dan lain sebagainya. Ya, kelihatan tahun baru Hijriyah itu alhamdulillah tuh anak-anak sekolah ada pawai obor. Kalau bisa ada pawai opor ya. Eta mah warung ya, warung gitu. Itu bagus sekali itu. Itu kan sebuah tradisi kebudayaan ya. Itu perintahnya bagaimana kita harus lebih baik dalam Al-Qur'an kan. Terus mengenai juklak dan juknis, itu ulama yang membicarakannya. Bagaimana caranya? Ya, ada yang membaca doa ya awal tahun, akhir tahun itu, ada yang istighosah. Itu kebudayaan yang dibuat oleh sebuah tradisi karena memiliki pemahaman seseorang. Memang contoh dari Rasul tidak ada. Tidak dicontohkan Rasulullah. Tetapi ya. apa namanya itu banyak yang melakukan masyarakat. Banyak melakukan. Saya terima telepon dulu tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Koko. Pak Koko di mana Pak? Di Bandung. Iya, mangga silahkan. Pak Ustadz, maaf saya mau bertanya nih Pak Ustadz ya. Iya. Bapak itu temanya kan tahun hijrah ya. Iya. Nah, kenapa tahun hijrah itu tidak diawali dengan kelahiran Nabi gitu ya? Cuma langsung tanggal 1 hijrah. Kenapa gitu Pak? Baik, mangga Pak Koko. Makasih Pak. Nuhun, mangga. Iya. Nah, ini memang banyak pertanyaan juga ya, Ustaz. Kenapa penanggalan tahun Hijriah ini ketika tahun satunya mungkin ya tidak dimulai ketika dari misalnya ketika Rasul lahir atau ketika Rasulullah meninggal atau ketika setelah peperangan besar gitu ya. Tetapi justru setelah Rasulullah tidak ada. Maka silahkan. Kenapa tidak dari kelahiran Nabi ya, tapi setelah Rasulullah hijrah? Karena hijrahnya Rasulullah itu membawa bagaimana perubahan-perubahan yang sangat dahsyat sekali, baik dalam bidang akidah, dalam bidang muamalah, dalam bidang akhlak ya. Itu makanya diusulkan oleh Sayyidina Ali itu adalah setelah hijrahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ terjadi ada piagam Mekah, termasuk toleransi itu ya. Nah, kalau kelahiran Nabi ini menurut karena pertanyaan ya belum begitu kelihatan bagaimana hasilnya. Tapi kalau hijrah itu
luar biasa. Sampai sekarang kan Islam alhamdulillah. Gitu. Dan ketika mulai ada penanggalan tahun Hijriah ini, itu juga mulai diberlakukan hukum-hukum Islam yang lebih jelas. Berlaku hukum-hukum Islam. Iya. Berlaku Baik hukum-hukum ya. Islam. Jadi seperti itu ya untuk Pak siapa tadi Pak Koko ya. Silakan yang mau bertanya kembali 5406677 atau juga 022 540 8877 ya. SMS-nya sekali lagi 0811 231 0020. Saya mau masuk lagi SMS ini ke tidak ada namanya 08988881 sekian. Saya mau bertanya, sholat pada malam tahun baru Muharram dan sholat pada malam 10 Muharram itu ada contohnya tidak dari Rasul? Iya. Esensinya dalam menyambut tahun baru Hijriah itu kan kita ingin lebih baik, ya, ingin lebih baik. Tentunya kalau berbicara ingin lebih baik, kita berbagai upaya dilakukan. Upaya lahir, upaya batin. Di antaranya adalah untuk batin berdoa kepada Allah. Termasuk sholat. Nah, ini kan ibu-ibu mau robah enggak? Mau. Robah urusan apanya? Semuanya. Urusan dunia, urusan akhirat. Itu kan dalam Al-Quran. Wasta'inu bisobri wassalah. Ya, minta tolonglah kalian bisobri dengan sobar, wassalah dengan sholat. Nah, ini salah satunya adalah dengan sholat tadi itu. Ya, bisa sholat mutlak, ya. Tidak disebutkan namanya sholat Muharram, misalnya tanggal 10 Muharram. Sholat mutlak saja. Jadi ada macam-macam sholat, misalnya ulama menyebutkan sholat yang tidak ada namanya saja ada, namanya sholat mutlak. Sok lakukan aja, no problem. Kalau ada manfaatnya lakukan. Upami karaos, lakukan seperti itu. Bagi yang tidak, jangan jangan. Kalau yang mau lakukan, yang tidak, no problem. Itu ada pilihan di kita sendiri. Ada ya? pilihan. Saya terima telepon dulu ya, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam saha. Salam Acip. Dengan siapa Bu? Pak Acip. Oh, Pak Acip, mangga Pak. Dari Sumedang. Oh, Sumedang, mangga Pak. Iya. Apakah itu dicontohkan oleh Rasul enggak itu? Yang mana Pak? Yang acara-acara hijrah itu. Oh iya, perayaan tahun baru maksudnya itu. Tahun baru hijrah, iya. Tahun baru hijriah. Mangga Pak. Iya. Mangga, hatur nuhun Pak Acip. Iya, sekarang kalau berbicara dicontohkan oleh Rasul tidak, itu kita sangat statis sekali kapan kita mau melangkah, ya. Bagaimana mengimbangi misalnya perayaan tahun baru Masehi, rame-rame dan lain sebagainya. Nah, seperti ya perayaan-perayaan seperti itu. Nah, sekarang kita melakukan bagaimana tadi ingin supaya hidup lebih maju misalnya. Kita memotivasi. Nah, itu sebuah tradisi kebudayaan, ya, kebudayaan yang bersumber dari akal. Ya, bersumber dari akal supaya bisa misalnya lebih baik, termotivasi, maka melakukan perayaan-perayaan seperti itu, ya. Memang Rasulullah tidak menyebutkan dalam sebuah hadis, bahkan dalam Al-Quran. Sekarang juklak juknisnya itu ulama yang memberikan bagaimana caranya perayaan. Udah malam tahun baru misalnya Hijriah melakukan ini. Juklak juknisnya itu ulama. Tetapi ada isyarat-isyaratnya itu adalah dari mana? Al-Quran dan Al-Hadis untuk hidup lebih baik dalam Al-Quran seperti itu. Baik, saya kembali ke SMS lagi Ustaz ya. Dari Randy di DT. Oh, di DT mana ya? Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan dan kita berikan dari makna tahun baru Hijriah ini? Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diberikan? Dan berikan. Ya itulah apanya Ustadz. Apa yang harus dilakukan dan diberikan ya dalam tahun baru Hijriah ini. Apa yang dilakukan? Ya, kita mencontoh tadi iktibar. Ya, iktibar mengambil pelajaran kesuksesan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW tadi itu. Nah, harus lebih baik lagi. Pak, kenapa Rasulullah itu hanya 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah tapi sukses? Nah, sekarang apa yang dilakukan dan apa yang diberikan? Nah, kita banyak pendakwah misalnya.
baik di majelis taklim, di masjid, bahkan di televisi, bahkan di radio. Nah, ini harus ada sinergitas antara dakwah dan fastabiqul khairat. Ya, apa? Dakwah dan fastabiqul khairat. Ini hijrah ya sekarang ini adalah. Jadi bukan hanya makanya kenapa Rasulullah itu sukses 23 tahun itu. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi sekarang ngomong terus tapi kelakuannya itu ustadz misalnya harus rumah tangga sakinah mawadah warahmah tapi nyontoin ke rumah tangga yang enggak benar misalnya begitu. Nah ini bagaimana itu? Makanya harus pandai-pandai lah, harus pintar-pintar lah. Jamaah itu siapa yang harus diikuti? Ya seperti itu. Ini tidak boleh yang namanya judi. Misalnya ustadz ngadu hayam misalnya seperti itu. Seperti itu. Aduh, ya, itu. Roma Irama juga tidak boleh berjudi. Seperti itu. Ya. Nah, ini saya mau masuk SMS dari Anissa di Cianjur. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana wujud hijrah bagi para pelajar? Wujud hijrah bagi pelajar. Nah, wujud hijrah bagi pelajar bagaimana? Ya, kalau ingin nilai lulus ya harus hijrah. Hijrahnya bagaimana dari malas jadi rajin. Nah, kuncinya jadi bukan pelajar. Ini juga kan pelajar ya. Alhamdulillah pelajar. Ibu senang ini saat pelajar nih. Bahagia Para saya pelajar, bilang saja pelajar. Para pelajar. Kuncinya 3T saja ya. 1 terpaksa. Yang kedua terbiasa. Yang ketiga terasa. Nah, terpaksanya ini terpaksa. Kalau ingin nilai baik, bagus, berarti bagaimana? Terpaksa harus menghafal. Ini gimana? Kata pernah saya dalam majelis taklim. Besok nanti Rabu depan, ibu-ibu kita ujian. Tak ada yang datang sepotong pun. Wali sekerap nyarinya waktu itu dongkrak majelis taklim. Baik ya. Saya telepon lagi. Tadi sudah untuk pelajar ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng sahabat Pak. Sareng Bapak Abah Istighfar. Mangga Pak. Gimana tuh Mas Bapak? Mohon. Saya nanti mendapatkan tahun hijriahnya. Konon jadi utama khususnya mungkin Jawa Barat atau bisa Indonesia ke orang kali khususnya pemuda itu. Ya, biar pemuda tahu hijriah atau apa atau apa isinya apa jadi biar muda tuh tahu persis. Iya. Syiarnya lebih ini lagi apa itu maksudnya ya? Mangga. Atur nuhun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mangga Ustaz. Ya, bagaimana gebriar peringatan tahun baru Hijriah itu tidak menggema tidak semarak Masehi ya, tidak semarak tahun Masehi. Ini penting sekali, ini ada peran penguasa kayaknya ya. Kalau penguasa ngomong, insya Allah tuh mulai dari tingkat kelurahan saja ada pawai obor itu tingkat kecamatan. Oh itu kompak, itu adanya pawai obor. Di mana ada yang pawai obor tadi itu ya? Banyak. Di Sejawura banyak. Nah itu. Coba kalau ini misal dari Pak Wali Kota, Pak Gubernur, bahkan Bapak Presiden, bagaimana umat Islam? Karena mayoritas kita ini Indonesia yang beragama Islam. Ya, jangan kalah gebiarnya itu adalah dengan tahun baru Masehi. Kan kalau tahun baru Masehi Ustaz juga ikut keluar kan antar anaknya. Ngapain Ustaz? Bawa apa tuh namanya pepetasan, bawa apa dan lain sebagainya, trompet dan lain sebagainya. Coba kita awal ini untuk berikutnya kita lebih semarak lagi bahwa Islam betul-betul menyambut punya tahun Islamnya itu. Jadi sebetulnya itu ya. Kalau lebih dibudayakan lagi sesuatu yang baik dalam merayakan tahun baru ini, menyambut tahun baru Hijriah, ini akan lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Asal tidak bertentangan dengan agama, di dalamnya tidak ada maksiat ya, lakukan saja seperti itu. Jadi Botra misalnya bukan hanya menyambut Ramadan saja ya, bisa aja ibu-ibu tadi
menyambut Hijriah, bisa dilakukan seperti itu ya, rame-rame seperti itu. Jangan berbicara apa dicontohkan oleh Rasul, apa dalam Al-Quran. Nggak ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu sebuah tradisi saja. Bagaimana kita bisa lebih semangat tahun yang berikutnya seperti itu. Iya betul. Jadi bagaimana Rasul memberikan contoh, karena di zaman Rasul sendiri belum ada penetapan tahun Hijriah ya. Penetapan seperti itu. Baik ya. Ini saya agak bingung karena ini ada telepon terus masuk ke nomor SMS. Jadi abdi badai maca SMS-nya ada sesah ieunya. Tapi kalau nggak salah tadi ada pertanyaan yang masuk lewat SMS. Ini bagaimana kita mengupayakan diri kita agar lebih baik di tahun yang baru ini. Bagaimana kita agar lebih baik di tahun yang akan datang. Tadi di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha, ya innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu di situ Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan memperhatikan setiap diri itu amal apa yang pernah dilakukan untuk bekal besok. Ya. Berarti setiap manusia itu memiliki titik waktu. Paling tidak ada 3. Satu ada titik madhi, jadi masa lalu. Ya, titik madi masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi jangan terpenjara oleh masa lalu. Masa lalu sukses misalnya, ya udah jangan terlena. Oh alhamdulillah sukses dulu. Alhamdulillah. Orang tua saya dulu sukses, ya seperti itu. Terus ada kesedihan misalnya di masa lalu itu. Jangan terbawa-bawa, ya. Jangan terbawa-bawa. Makanya kita kalau masa lalu itu belajar kepada supir. Itu kaca spion kan dilihat. Kan kita supir itu tidak melihat terus kaca spion terus gitu ya. Coba kalau lihat kaca spion, kapan mau majunya? Betul nggak? Ya lihat masa lalu itu spion apabila mau belok atau menyalip kendaraan lain misalnya seperti itu. Yang kedua adalah titik hal. Sekarang ya, realitas sekarang. Dulu sukses, dulu gagal. Yang berbicara sekarang ya sekarang lah. Ya, sekarang lah. Maka lakukan yang lebih baik. Jadi jangan sampai satu jengkal itu ada terlewat begitu saja. Karena waktu itu bisa menggilas begitu saja. Dan waktu itu tidak bisa memperlambat dan tidak bisa dipercepat. Seperti kita tidak bisa mundur ke belakang dan lompat nggak bisa. Maka lakukan hal sekarang. Yang ketiga adalah istiqbal. Istiqbal itu yang akan datang. Berarti prediksi. Itu kalau prediksi itu wallahu alam itu ya. Apakah itu yang penting? Misalnya prediksi itu apa? Harus ada perencanaan yang baik. Berarti harus ada perencanaan yang baik. Ustaz, kembali kita harus break dulu. Tetap bersama kami pemirsa ya. Nanti selepas yang satu ini kami akan kembali bersama Anda masih di Cahaya Qalbu untuk edisi kali ini. Iya. Ada lagi itunya. Melihat persahabatan kami. Kami sudah lebih dari sekedar saudara. Karena begitu banyak kesamaan di antara kami. Apa yang dia suka, kusukai juga. Dan apa yang tidak kusukai, dia pun tidak menyukainya. Bisa dibilang, tidak ada yang bisa memisahkan kami. Sampai suatu ketika, dia membuka sebuah rahasia padaku. Dan rahasia ini adalah awal petaka bagi kami. Aku semakin tidak dapat meraihnya. Narkoba telah memisahkan kami.
Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita ya pemirsa ya. Kembali saya masuk SMS, ada pertanyaan lagi dari Nana di Cianjur. Ada yang telepon lagi ya. Tapi kalau tadi Nana di Cianjur ini saya pertanyaannya apa, karena ada yang telepon masuk agak susah ya pemirsa ya. Baik, gini aja lah Pak Herman. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita harus menjadi lebih baik lagi ya. Nah ini bagaimana kemudian kita menyikapi hal yang sudah tadi itu. Memang tadi kata Pak Herman sudah lupakan sajalah gitu ya. Tapi kalau kita ingin menghapus itu semua bagaimana? Apakah dengan beramal yang lebih banyak lagi gitu ya? Dengan bertobat seperti apa? Silahkan Pak. Iya. Tadi berubah ya ke lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya sendiri yang bisa merubahnya, merubah sesuai dengan kemampuan. Tadi yang tadinya merubah susah bangun, sekarang harus jadi dengan terpaksa itu tadi ya. Tadi sholat sunat susah, sekarang lakukan apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Baik ya, Pak Ustadz Tekarawasi tos tabu lima kiran. Jadi pemirsa, hari ini kita sudah membahas memaknai tahun baru ya. Tadi sudah disampaikan bahwa apa yang akan kita lakukan esok hari itu harus lebih baik daripada hari ini. Karena kalau ada orang yang kebaikannya sama atau tidak lebih daripada kemarin, maka merugilah kita. Itu mungkin kata kuncinya bagaimana kita memaknai tahun baru. Jadi kita harus selalu menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya ya. Baik ya. Kita harus akhiri juga kebersamaan kita. Terima kasih banyak pemirsa Anda yang sudah menyaksikan kami, dan insya Allah hari Jumat depan kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama ya. Kita akhiri dengan doa ya. Mangga Pak Ustadz, silakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasidahum min kulli maqsudin bil khair. Ikdi hajatina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Pak Herman hatur nuhun, ibu-ibu juga terima kasih banyak sudah di studio ya Bu ya. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Qalbu untuk edisi kali ini pemirsa ya. Mohon maaf karena banyak SMS yang belum terbacakan karena cukup banyak SMS yang masuk. Saya Devi Dirganti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam.